Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Toriza dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang usaha dan energi. Sebelum itu, kita akan mengetahui apa sih itu usaha. Usaha dalam kehidupan sehari-hari sering dimaksudkan dengan upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Usaha dalam fisika sering didefinisikan sebagai jumlah energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Rumus usaha adalah W sama dengan F dikali S. Dengan keterangan, W sama dengan usaha dengan satuan Joule, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan S sama dengan perpindahan dengan satuan meter. Ada dua syarat terjadinya suatu usaha, yaitu adanya gaya yang bekerja pada suatu benda dan adanya perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Setelah kita mengetahui apa itu usaha, kita akan mengetahui apa itu energi. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi dapat berpindah melalui interaksi fundamental, yang dapat diubah bentuknya namun tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Bentuk energi sangatlah banyak, tapi kali ini kita akan membahas dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi akibat gerak dari suatu objek. Energi kinetik memiliki rumus yaitu EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Dimana dengan satuan M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram dan V sama dengan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan benda tersebut. Dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Dengan keterangan M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H sama dengan ketinggian benda dengan satuan meter. Setelah kita mengetahui apa itu usaha dan apa itu energi, kita akan memasuki praktikumnya. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktikum kali ini adalah alat, timbangan digital, stempel, dan meteran. Dan bahan yang saya gunakan adalah kelereng besar, kelereng sedang, dan kelereng kecil. Langkah-langkah pengerjaan. 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Ukur massa pada masing-masing kelereng. 3. Ukur tinggi badan Anda sebagai titik acuan tinggi pada saat praktikum. 4. Jatuhkan kelereng dari ujung kepala. 5. Ambil kelereng pada pantulan pertama dengan ketinggian maksimum dan ukur ketinggiannya. 6. Ulangi langkah ketiga dan keempat sampai 3 pantulan. 7. Ulangi langkah ketiga, keempat, dan kelima pada ketiga jenis kelereng yang berbeda ukurannya. 8. Hitunglah energi potensial, energi kinetik, dan usaha yang dihasilkan dari ketiga jenis kelereng tersebut. 9. Langkah akhir, buatlah tabel hasil praktikum. Ini adalah video saya saat menggunakan kelereng ukuran besar. Saya pantulkan dari atas kepala ke permukaan tanah. Ambil kelereng dan pantulkan. Ini pantulan kedua dan ini adalah pantulan ketiga. Ini adalah video saya saat memantulkan kelereng dengan ukuran sedang dari atas kepala ke permukaan tanah. Ambil kelereng dan pantulkan dari atas kepala dan ambil. Ini adalah pantulan kedua dan ini adalah pantulan ketiga. Ini adalah video saya saat melakukan pantulan dari atas kepala ke permukaan tanah. Ambil kelereng, tangkap dan ukur. Ambil kelereng, tangkap dan beri stempel. Ini adalah video terakhir saat saya melakukan pengontrolan kelereng. Ini adalah video saat saya melakukan pengukuran terhadap semuanya kelereng.
Kita akan memasuki hitungannya. Kita akan mulai dari hitungan kelereng besar. Diketahui massa pada kelereng besar adalah 21 gram yang akan diubah menjadi kilogram, yaitu 0,021 kg. Pada ketinggian pertama, yaitu 163 cm yang diubah menjadi 1 meter menjadi 1,63 meter. Itu adalah tinggi badan saya sendiri. Dan pada pantulan pertama saya mendapatkan pengukuran yaitu 65 cm yang diubah menjadi 1 meter menjadi 0,65 meter. Pada pantulan kedua, saya mendapatkan hasil 34 cm yang saya ubah menjadi 1 meter menjadi 0,34 meter. Pada pantulan ketiga, saya mendapatkan hasil pengukuran 19 cm yang diubah menjadi meter, yaitu 0,19 meter. Pada hitungan kelereng besar, pertanyaan yang ditanyakan yaitu energi potensial. Energi potensial, kedua energi potensial pantul 1, ketiga energi potensial pantul 2, dan energi potensial pantul 3. Adapun yang ditanya juga yaitu energi kinetik pantul 1, energi kinetik pantul 2, dan energi kinetik pantul 3. Energi potensial memiliki rumus M kali G kali H sama dengan 0,021 dikali 10 dikali 1,63. Saya mendapatkan hasil 0,34 Joule. Energi potensial pantul 1 memiliki rumus M kali G kali H sama dengan 0,21 dikali 10 dikali 0,65 dan saya mendapatkan hasil 0,13 Joule. Pada energi potensial pantul 2 memiliki rumus M kali G kali H sama dengan 0,021 dikali 10 dikali 0,34. Saya mendapatkan hasil 0,07 Joule. Pada energi potensial pantul 3 memiliki rumus juga M kali G kali H sama dengan 0,021 dikali 10 dikali 0,19 dan saya mendapatkan hasil 0,03 Joule. Kita akan memulai hitungan pada kelereng besar. Energi kinetik, saya akan mencari V-nya dulu. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,63. Sama dengan akar 32,6 dan saya mendapatkan hasil 5,7 meter per sekon. Kita akan mencari energi kinetiknya. Energi kinetik memiliki rumus setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,021 di mana 0,021 ini adalah berat kelereng besar dikali 5,7 kuadrat sama dengan setengah dikali 0,021 dikali 32,49 dan saya mendapatkan hasil 0,34 Joule. Kita akan mencari energi kinetik pantul 1. V sama dengan 2 akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,65 sama dengan akar 13 dan saya mendapatkan hasil 3,6 meter per sekon. Kita akan mencari energi kinetiknya. EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,021 dikali 3,6 kuadrat sama dengan setengah dikali 0,021 dikali 12,96 dan saya mendapatkan hasil 0,13 Joule. Kita akan mencari energi kinetik pantul 2-nya. Kita akan mencari V-nya terlebih dahulu. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,34 sama dengan akar 6,8. Saya mendapatkan hasil 2,6 meter per sekon. Kita akan mencari energi kinetiknya. EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,021 dikali 2,6 kuadrat sama dengan 2 setengah dikali 0,0,21 dikali 6,76. Saya mendapatkan hasil 0,07 Joule. Kita akan mencari energi kinetik pantul 3-nya.
terlebih dahulu kita akan mencari V-nya terlebih dahulu. V sama dengan 2 dikali G dikali H. Sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,19. Sama dengan akar 3,8 dan saya mendapatkan hasil 1,9 meter per sekon. Kita akan mencari EK-nya. EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,021 dikali 1,9 kuadrat sama dengan setengah dikali 0,021 dikali 3,61. Saya mendapatkan hasil 0,03 Joule. Selanjutnya kita akan memasuki hubungan antara usaha energi potensial. WEP. W sendiri adalah usaha dan EP adalah energi potensial. Diketahui EP sama dengan 0,34 Joule, EP pantul 1 sama dengan 0,13 Joule, EP pantul 2 sama dengan 0,07 Joule, dan EP pantul 3 sama dengan 0,03 Joule. Yang ditanya adalah WEP1, WEP2, dan WEP3. Maka WEP1 sama dengan delta EP sama dengan EP dikurang EP pantul 1, di mana EP sendiri adalah 0,34 dan dikurang EP pantul 1 yaitu 0,13 dan saya mendapatkan hasil 0,21 Joule. WEP2 sama dengan delta EP sama dengan EP dikurang EP pantul 2, 0,34 dikurang 0,07 dan saya mendapatkan hasil 0,27 Joule. WEP3 sama dengan delta EP sama dengan EP dikurang EP pantul 3 sama dengan 0,34 dikurang 0,03 dan saya mendapatkan hasil 0,21 Joule. Kita akan memasuki hubungan usaha energi kinetik. EK sama dengan 0,34 Joule, EK pantul 1 sama dengan 0,13 Joule, energi kinetik pantul 2 sama dengan 0,07 Joule, energi kinetik pantul 2 sama dengan 0,03 Joule. Yang ditanya adalah WEK1, WEK2, dan WEK3. Maka WEK1 sama dengan delta EK sama dengan EK dikurang EK pantul 1. EK sama dengan 0,34 dikurang 0,13 sama dengan hasilnya 0,21 Joule. WEK2 sama dengan delta EK. EK dikurang EK pantul 2. 0,34 dikurang 0,07 dan mendapatkan hasil 0,27 Joule. WEK3 sama dengan delta EK. EK dikurang EK pantul 3 yaitu 0,34 dikurang 0,03 yaitu dan saya mendapatkan hasil 0,31 Joule. Selanjutnya kita akan memasuki hitungan pada kelereng sedang. Diketahui berat pada kelereng sedang yaitu 6 gram yang akan diubah menjadi kilogram yaitu 0,006 kg dan H sama dengan 163 cm yang diubah menjadi meter yaitu 1,63 meter. H1 atau ketinggian pantul 1 saya mendapatkan hasil 87 cm yang diubah menjadi 1 meter yaitu 0,87 meter. H2 atau ketinggian pantul 2 saya mendapatkan hasil 56 cm yang diubah menjadi 1 meter yaitu 0,56 meter. H3 atau ketinggian pantul ketiga saya mendapatkan hasil 37 cm yang diubah menjadi 1 meter yaitu 0,34 meter. Yang ditanya pada hitungan kelereng kali ini adalah energi potensial pantul 1, energi potensial pantul 2, dan energi potensial pantul 3. Kemudian yang ditanya selanjutnya adalah energi kinetik,
energi kinetik pantul 1, energi kinetik pantul 2, dan energi kinetik pantul 3. Kita akan memasuki hitungan energi potensial pada kelereng sedang. Energi potensial memiliki rumus EP sama dengan M dikali G kali H sama dengan 0,006 dikali 10 dikali 1,63 dan saya mendapatkan hasil 0,09 Joule. Energi potensial pantul 1 memiliki rumus yang sama yaitu M dikali G dikali H dan 0,006 dikali 10 dikali 0,87 dan mendapatkan hasil 0,05 Joule. Energi potensial pantul 2 memiliki rumus yang sama juga, M dikali G dikali H. 0,006 ini adalah berat pada kelereng sedang dan 10 ini adalah gravitasinya dan ini adalah ketinggiannya. Jadi 0,006 dikali 10 dikali 0,56 dan saya mendapatkan hasil 0,03 Joule. Energi potensial pantul 3 memiliki rumus yang sama juga, yaitu M dikali G dikali H sama dengan 0,006 dikali 10 dikali 0,37 dan saya mendapatkan hasil 0,02 Joule. Selanjutnya kita akan menghitung energi kinetik pada kelereng sedang. Sebelum itu kita akan mencari V-nya terlebih dahulu. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,63 sama dengan akar 32,6 dan saya mendapatkan hasil 5,7 meter per sekon. Kemudian kita akan mencari EK-nya. EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Setengah dikali M ini adalah massa kelereng sedang, yaitu 0,006 dikali 5,7 kuadrat sama dengan M dikali 0,006 dikali 32,49 dan saya mendapatkan hasil 0,09 Joule. Energi kinetik pantul 1 pada kelereng sedang. Kita juga akan mencari V-nya terlebih dahulu sama dengan V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan 2 dikali 10 dikali 0,87 sama dengan akar 17,4 dan saya mendapatkan hasil 4,1 meter per sekon. Kemudian kita akan mencari energi kinetiknya. Energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,006 dikali 4,1 kuadrat sama dengan setengah dikali 0,006 dikali 16,18 dan saya mendapatkan hasil 0,05 Joule. Selanjutnya kita akan mencari energi kinetik pantul 2. Sama, kita akan mencari V-nya terlebih dahulu. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,56 sama dengan akar 11,2 dan saya mendapatkan hasil 3,3 meter per sekon. Kemudian kita akan mencari EK-nya. EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,006 dikali 3,2 kuadrat sama dengan setengah dikali 0,006 dikali 10,89 dan saya mendapatkan hasil 0,03 Joule. Selanjutnya kita akan mencari energi kinetik pantul 3. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan 2 dikali 10 dikali 0,37 sama dengan akar 7,4 dan saya mendapatkan hasilnya 2,7 meter per sekon. Selanjutnya kita akan mencari EK-nya. EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Setengah dikali 0,006 dikali 2,7 kuadrat. Sama dengan setengah dikali 0,006 dikali 7,29. Dan saya mendapatkan hasil
0,02 Joule. Selanjutnya, kita akan mencari usaha energi potensial pada clearing sedang. Diketahui EP-nya sama dengan 0,09 Joule, EP pantul 1 sama dengan 0,05 Joule, EP pantul 2 sama dengan 0,03 Joule, dan EP pantul 3 sama dengan 0,02 Joule. Yang ditanya pada hitungan clearing sedang ini adalah WEP1, WEP2, dan WEP3. Maka WEP1 sama dengan delta EP sama dengan EP dikurang EP pantul 1, yaitu 0,09 dikurang 0,05 dan mendapatkan hasil 0,04 Joule. Selanjutnya WEP2 sama dengan delta EP sama dengan EP dikurang EP pantul 2. 0,09 dikurang 0,03 mendapatkan hasil 0,06 Joule. Kemudian WEP3 sama dengan delta EP. EP dikurang EP pantul 3, yaitu 0,09 dikurang 0,02 mendapatkan hasil 0,07 Joule. Selanjutnya kita akan mencari hitungan usaha energi kinetik pada clearing sedang. Diketahui energi kinetik sama dengan 0,09 Joule, energi kinetik pantul 1 sama dengan 0,05 Joule, energi kinetik pantul 2 sama dengan 0,03 Joule, dan energi kinetik pantul 3 sama dengan 0,02 Joule. Yang ditanya pada hitungan ini adalah WEK1, WEK2, dan WEK3. Dijawab, WEK1 sama dengan delta EK, sama dengan EK dikurang EK pantul 1, sama dengan 0,09 dikurang 0,05, dan saya mendapatkan hasil 0,04 Joule. WEK2 sama dengan delta EK. EK dikurang EK pantul 2, 0,09 dikurang 0,03, dan saya mendapatkan hasil 0,06 Joule. WEK3 sama dengan delta EK. EK dikurang EK pantul 3, 0,09 dikurang 0,02, dan saya mendapatkan hasil 0,07 Joule. Selanjutnya kita akan mencari hitungan pada clearing kecil. Diketahui massa pada clearing kecil adalah 4 gram yang diubah menjadi satuan kilogram, yaitu 0,004 kg. H pada clearing kecil adalah 163 cm yang diubah menjadi satuan meter, yaitu 1,63 meter, dan itu adalah tinggi badan saya sendiri. Dan H1 atau pantul 1 adalah 88 cm yang diubah menjadi satuan meter, yaitu 0,88 meter. H2 atau pantul 2 adalah 58 cm yang diubah menjadi satuan meter, yaitu 0,58 meter. H3 atau pantul 3 saya mendapatkan hasil pengukuran, yaitu 43 cm yang diubah menjadi satuan meter, yaitu 0,43 meter. Yang ditanya pada hitungan clearing kecil ini adalah energi potensial pantul 1, energi potensial pantul 2, dan energi potensial pantul 3. Selanjutnya yang ditanya adalah energi kinetik pantul 1, energi kinetik pantul 2, dan energi kinetik pantul 3. Sebelum itu kita akan mencari energi potensial pada clearing kecil terlebih dahulu. Energi potensial memiliki rumus energi potensial sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,004 dikali 10 dikali 1,63, dan saya mendapatkan hasil 0,06 Joule. Energi potensial pantul 1 memiliki rumus M dikali G dikali H sama dengan 0,004 dikali 10 dikali 0,88, dan saya mendapatkan hasilnya 0,03 Joule. Selanjutnya saya akan menghitung energi potensial pantul 2 pada clearing kecil. Energi potensial memiliki rumus M dikali G dikali H sama dengan 0,004 dikali 10 dikali
0,58 dan saya mendapatkan hasilnya 0,02 Joule. Selanjutnya kita akan menghitung energi potensial pantul 3. EP pantul 3 sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,004 dikali 10 dikali 0,43 dan saya mendapatkan hasilnya 0,01 Joule. Selanjutnya kita akan mencari energi kinetik pada kelereng kecil. Sebelum kita mencari energi kinetiknya, kita akan mencari V-nya terlebih dahulu. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,63 sama dengan akar 32,6 dan saya mendapatkan hasilnya 5,7 meter per sekon. Selanjutnya kita akan mencari EK-nya. EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan F setengah dikali 0,004 dikali 5,7 kuadrat sama dengan setengah dikali 0,004 dikali 32,49 dan saya mendapatkan hasil 0,06 Joule. Energi kinetik pantul 1. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,88 sama dengan akar 17,6 dan saya mendapatkan hasilnya 4,1 meter per sekon. Selanjutnya kita akan mencari EK pada pantul 1. EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,004 dikali 4,1 kuadrat. Setengah dikali 0,004 dikali 16,81 dan saya mendapatkan hasil 0,03 Joule. Selanjutnya kita akan mencari energi kinetik pantul 2 pada kelereng kecil. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,58 sama dengan akar 11,6 dan saya mendapatkan hasil 3,4 meter per sekon. Kita akan mencari EK-nya. Energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,004 dikali 3,4 kuadrat setengah dikali 0,004 dikali 11,56 sama dengan 0,02 Joule dan kita akan mencari energi kinetik pantul 3-nya. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,43 sama dengan akar 2 sama dengan akar 8,6 dan saya mendapatkan hasilnya 2,9 meter per sekon. Kemudian kita akan mencari energi kinetiknya. Energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,004 dikali 2,9 kuadrat sama dengan 2 dikali 0,002 dikali 8,41 dan saya mendapatkan hasilnya 0,01 Joule. Kemudian selanjutnya kita akan mencari usaha energi potensial. Diketahui EP sama dengan 0,06 Joule, EP pantul 1 sama dengan 0,03 Joule, EP pantul 3 sama dengan 0,02 Joule, dan EP pantul 3 sama dengan 0,01 Joule. Yang ditanya dari usaha energi potensial ini adalah WEP1, WEP2, dan WEP3. Dijawab, WEP1 sama dengan delta EP sama dengan EP dikurang EP pantul 1 sama dengan 0,06 dikurang 0,03 dan saya mendapatkan hasilnya 0,03 Joule. Selanjutnya kita akan mencari WEP2 sama dengan delta EP sama dengan EP dikurang EP pantul 2 sama dengan 0,06 dikurang 0,02 dan saya mendapatkan hasil 0,04 Joule. W pantul 3 WEP3 sama dengan delta EP sama dengan EP dikurang EP pantul 3
sama dengan 0,06 dikurang 0,01. Saya mendapatkan hasilnya 0,05 Joule. Selanjutnya kita akan mencari usaha energi kinetik. Diketahui EK sama dengan 0,06 Joule, EK pantul 1 sama dengan 0,03 Joule, EK pantul 2 sama dengan 0,02 Joule, dan EK pantul 3 sama dengan 0,01 Joule. Yang ditanya adalah W EK1, W EK2, dan W EK3. Maka dijawab W EK1 sama dengan delta EK sama dengan EK dikurang EK pantul 1 sama dengan 0,06 dikurang 0,03. Dan saya mendapatkan hasil 0,03 Joule. W EK2 sama dengan delta EK sama dengan EK dikurang EK pantul 2 sama dengan 0,06 dikurang 0,02, dan saya mendapatkan hasil 0,04 Joule. Selanjutnya kita akan mencari W EK3 sama dengan delta EK. EK dikurang EK pantul 3 sama dengan 0,06 dikurang 0,01, dan saya mendapatkan hasil 0,05 Joule. Ini adalah tabel hasil praktikum yang telah saya lakukan. Terdapat ukuran kelereng, besar, sedang, dan kecil, massa pada kelereng, energi potensial dengan satuan Joule, energi pantulnya dengan satuan Joule juga, energi kinetik dengan satuan Joule, energi kinetik pantul dengan satuan Joule juga, dan usahanya energi potensial dan energi kinetik dengan satuan Joule yang sama. Saya akan membacakan beberapa hasil dari data ini. Pertama, ukuran kelereng besar memiliki massa 0,021, mendapatkan energi potensialnya 0,34 Joule, energi potensial pantul satunya mendapatkan hasil 0,13 Joule, energi potensial pantul 2 mendapatkan hasil 0,07 Joule, dan energi potensial pantul 3 mendapatkan hasil 0,03 Joule. Energi kinetiknya saya mendapatkan energi kinetik pada kelereng besar yaitu 0,34, dan energi kinetik pantul satunya mendapatkan hasil 0,13, energi kinetik pantul 2-nya mendapatkan hasil 0,07 Joule, dan energi kinetik pantul 3-nya mendapatkan hasil 0,03 Joule. Dan usaha pada percobaan kali ini pada kelereng besar mendapatkan hasil usaha energi potensial 0,21 Joule, usaha kedua mendapatkan hasil 0,27 Joule, dan usaha ketiga mendapatkan hasil 0,31 Joule. Energi kinetiknya saya mendapatkan hasil energi kinetik usaha pertama mendapatkan hasil 0,21, dan usaha kedua mendapatkan hasil 0,27, dan usaha ketiga mendapatkan hasil 0,31. Selanjutnya kelereng sedang dan kelereng kecilnya bisa dilihat sendiri, dan inilah presentasi saya. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Saya Jessica Toreza dari 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye.